alihi Muhammad. Eh, Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada Bapak Agus yang telah memberikan kesempatan kepada kami pada siang hari ini. Kelompok 4 menyampaikan materi tentang fikih muamalah. Juga kepada teman-teman, juga kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum memulai presentasi pada siang hari ini, kami dari tim secara khusus mengucapkan selamat kepada Bapak Agus Muhammad Najib atas dilantiknya sebagai guru besar di bidang ilmu usul fikih. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan kepada kami sebagai mahasiswa yang diajarkan oleh Bapak Agus pada siang hari ini. Iya, terima kasih, Mas. Ya, makasih Pak. Baik, kita beranjak pada materi. Sebelum kita beranjak pada pembahasan, bahwa sebelumnya ya, kita sebelumnya telah belajar tentang pembelajaran tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang bagaimana mentarjih suatu fikih ya, usul fikih dan sebagainya, turunannya. Kemudian sekarang kita beranjak pada fikih muamalah. Kita mengetahui bahwa Islam itu dibagi dalam 3 hal. Yang pertama ialah dibagi pada bagian akidah atau kita tahu dalam nilai tauhid. Yang kedua adalah syariah, asy-syariah. Yang ketiga adalah akhlak ya. Nah, dan di mana turunan dari syariah, asy-syariah, kemudian itu terdapat 2 bagian di mana terdapat bagian ibadah dan yang kedua adalah muamalah. Nah, dari muamalah ini sendiri nantinya kemudian akan menurunkan berbagai macam keilmuan, baik itu politik, ekonomi, sosiologi, dan segala macamnya. Maka pada kesempatan ini kita sekarang beranjak pada kajian muamalah, yakni khususnya fikih muamalah tentang membuka kajian tentang akad-akad dalam syariah. Baik, pada materi pertama ini saya akan menjabarkan materi tentang pengertian dan ruang lingkup dari fikih muamalah. Next. Nah, sebagaimana kita tahu secara sederhana bahwa fikih muamalah itu memiliki makna secara sederhana adalah hukum Islam tentang harta. Nah, jadi kajian khususnya fikih muamalah ini dia dalam ringkup harta benda, ya. Kemudian juga nanti akan membahas tentang akad-akad yang menyertai aturan-aturan yang terdapat di dalamnya. Begitu. Lanjut. Pengertian dasar fikih muamalah, ya. Sebagaimana yang kita tahu, ini adalah dua istilah yang terdiri dari kata fikih dan muamalah. Kata fikih sendiri berasal dari kata faqiha yang berarti paham, ya, bersinonim dengan istilah fahima, ya, dengan makna yang serupa juga. Nah, jadi secara istilah ya, yaitu fikih itu adalah pemahaman agama yang mendalam. Kita bisa melihat surah At-Taubah ayat 122, bagaimana surah At-Taubah kemudian mengabarkan istilah faqihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafakkahu fid dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, di sini kita bisa memahami pada bagian ta'ifatun liyatafakkahun. Nah, tafakkahun di sini artinya di sini ialah tidak lain mengapa sebagian dari setiap golongan itu di antara kalian tidak pergi untuk mendalami. Mendalami khususnya di sini adalah fid dini, ialah pengetahuan agama.
maka kita dapat bersepaham bahwa arti fikih di sini adalah paham, mendalami, khususnya urusan-urusan agama. Baik, selanjutnya sendiri adalah muamalah ya. Muamalah dari masdarnya adalah amala yu'amilu muamalatan ya. Bermakna saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Nah, hal ini condong kepada hubungan antara sesama hablum minan nas dan umumnya dalam bentuk sebuah perniagaan. Baik, lanjut. Sehingga kita dapatkan sebuah terminologi dari fikih muamalah. Fikih itu adalah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang tafsiliyah, yang detail ya, yang detail. Ini dikutip dari buku Hasbi Allah ya. Kemudian muamalah sendiri ini dapat diartikan secara luas. Muamalah berarti aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur hubungan kepentingan antara manusia dalam berbagai aspek. Ini dalam arti luasnya. Sedangkan dalam arti sempitnya ya adalah dalam akad-akad yang khusus nanti di dalamnya. Berarti aturan Allah, berarti juga aturan Allah yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh, mengembangkan harta benda. Ini dikutip dari buku Muhammad Yazid Al-Afandi pada tahun 2009. Next. Nah, ini merupakan beberapa pandangan dari para ulama ahli cendikia ya tentang fikih muamalah. Jadi kita bisa melihat dulu bagaimana kemudian para ahli menggambarkan fikih muamalah dalam terminologi mereka sendiri yang kemudian nanti kita simpulkan kira-kira apa itu fikih muamalah. Muhammad Yusuf Musa mengatakan bahwa fikih muamalah itu adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Ahmad Syafi'i ialah aturan-aturan Allah yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dan sosial kemasyarakatan. Ya. Ad-Dimyati mengatakan bahwa aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan pada ukhrawi. Ya. Nah, pada cendikia juga seorang ulama Rasyid Ridha mengatakan fikih muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Nana Masduki juga ini merupakan seorang profesor mengatakan bahwa fikih muamalah dibagi atas 5 bagian, yakni muwaddah maliyah, hukum kebendaan, munakahat, perkawinan, muhasamat, hukum acara, amanat, dan ariyah, pinjaman, dan tirkah, harta peniagaan. Yang terakhir adalah menurut Mahmud Shaltut, yaitu ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain. Begitu. Jadi sederhananya dapat kami simpulkan bahwa fikih muamalah ialah seperangkat aturan Allah Subhanahu wa taala tentang hubungan antara manusia dalam berbagai aspek, utamanya di bidang harta benda. Lanjut. Nah, setelah tadi membahas tentang pengertian, sekarang kita beranjak kepada kira-kira fikih muamalah itu ruang lingkupnya apa saja? Apakah seluruh aspek itu bisa menjadi kajian dalam fikih muamalah ataukah tidak? Nah, ternyata di sini dalam buku yang dikarang oleh Muhammad Yazid mengatakan bahwa ada 2 ya ruang lingkup fikih muamalah. Yang pertama adalah al-muamalah al-adabiyah dan yang kedua adalah al-muamalah al-madiyah. Al-muamalah adabiyah next sendiri itu merupakan dia berkenaan dengan estetika ya. Ruang lingkup dikhususkan pada aspek moral, pada moral etika yang harus dimiliki para pelaku transaksi. Seperti munculnya transaksi ijab kabul atas dasar keridaan pada kedua belah pihak. Nah, ini dia ya, keridaan. Jadi tidak bisa kemudian salah satu pihak itu dirugikan. Harus berasas pada keuntungan pada dua belah pihak. Tidak terpaksa, harus transparan,
harus jujur, bebas dari goror, maisir, tidak ada riswah atau sogok di dalamnya, ikhtikar, penimbunan, dan semua perilaku yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Nah, ini adalah ruang lingkup pertama yang berkenaan tentang aspek moral yang harus dimiliki oleh para pelaku-pelaku transaksi. Yang kedua, next. Nah, yang kedua adalah muamalah al-madiyah. Ya. Ruang lingkup muamalah al-madiyah ini berkaitan dengan akad, ya, akad-akad tertentu. Seperti jual beli al-bai, ya, ini ada banyak ini ya. Kemudian gadai rohan, sewa al-ijwah, ya, pesanan al-istina, dan juga ada salam, pinjaman al-kafalah, pengalihan utang al-hawalah, perwakilan arwakalah, perdamaian asyuhul, ya. Kemudian bagi hasil asyirkah atau al-mudorobah, pemberian sukarela al-hibah, mengerjakan tanah orang lain al-muzaroah, kerjasama pemilik kebun dengan penggarap al-musyaqqah, titipan al-wadi'ah, saling memberi manfaat al-ariyah, pembagian hak al-kismah, pinjaman al-qad, dan lain sebagainya. Ini tentu saja saya percaya bahwa kita yang khususnya dalam konsentrasi ekonomi Islam telah mempelajari ini pada strata 1 dulu. Sehingga saya tidak meragukan lagi untuk teman-teman pemahamannya tentang ini. Baik, lanjut. Nah, sehingga kemudian pada prinsipnya dalam ruang lingkup al-mu'amalah al-madiyah dibahas materi pokok tentang fikih muamalah yang berkaitan dengan pelembagaan akad dengan berbagai macam jenisnya. Semua akad tersebut akan menjamin dapat terpraktekkannya al-muamalah al-adabiyah. Nah, ini ada penjaminan di sini ya, ada penjaminan bahwa akad muamalah al-madiyah ini harus terlaksana di dalamnya al-muamalah al-adabiyah jika ingin berlangsung akad-akad tersebut dengan baik. Tetapi ketika miss pada al-muamalah al-adabiyah, maka maka akad tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Nah, pada salah satu hadis juga Rasulullah mengatakan bahwa di antara orang yang bermuamalah ialah yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salah satu di antaranya berpaling atau berperilaku tidak jujur, maka Allah atau Nabi sendiri keluar dari perniagaan atau transaksi tersebut. Kira-kira singkatnya seperti itu. Baik, yang terakhir itulah pemaparan tadi singkat tentang pengertian dan ruang lingkupnya. Di sini saya khususnya mengambil referensi dari buku-buku ini, khususnya lebih banyak mengambil dari karangan dari Afandi Yazid tentang buku tentang fikih muamalah. Selanjutnya presentasi saya serahkan kepada kawan saya Mbak Laili, kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Darlin. Selanjutnya akan saya pembahasan tentang fikih muamalah dan ekonomi Islam. Bisa selanjutnya. Next. Oke, baik. Berlebihan Mas. Sebelumnya. Oke. Di sini ada penetapan hukum dan fikih muamalah. Tadi fikih muamalah kan sudah dibahas sama Mas Darlin sendiri, terus ini saya jabarkan sendiri juga. Ada muamalah itu adalah tafsiran ulama atas perintah dan larangan dalam bidang muamalah. Nah, terus fikih sendiri itu yang berkaitan dengan aktivitas perbuatan manusia dalam melakukan interaksi dengan sesamanya, termasuk di dalamnya masalah ekonomi. Kemudian fikih muamalah malikiyah adalah fikih muamalah yang membahas tentang harta atau benda, harta atau benda gitu. Dan juga ada penetapan hukumnya, itu ketentuannya mengenai jual beli, sewa menyewa, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja antar manusia. Next. Kemudian ada metodologi fikih muamalah. Sebelum ke situ ada ekonomi Islam. Itu adalah sebuah konsep ekonomi yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Terus
cara pandang ekonomi non-Islam itu yang beredar sampai saat ini tidak akan sama dengan pandangan ekonomi Islam. Terus metodologinya sendiri itu disebut metodologi Tahwidin String Relation atau TSR, yang di dalamnya terdapat proses interaksi, integrasi, dan evolusi pengetahuan yang mutlak dan dipresentasikan melalui Al-Quran dan Sunnah untuk ditafsirkan melalui proses evolusi berpikir manusia yang kemudian diamalkan. Nah, proses implementasinya ini proses implementasi atau amal manusia, pengetahuan dari manusia itu diperoleh dari pengetahuan baru tersebut. Kemudian ekonomi syariah sendiri itu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, terus badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial. Menurut prinsipnya memakai syariah. Nah, istilahnya yang biasa digunakan itu ekonomi Islam, penyebutannya ekonomi Islam. Seperti itu. Kemudian bisa next, Mas Mardi. Ya, ini adalah tabel perbedaan fikih muamalah dan ekonomi Islam. Itu kalau fikih muamalah itu secara umumnya interaksi sosial yang memuat berbagai kegiatan ekonomi dan bukan ekonomi. Kemudian kalau ekonomi Islam itu kajian yang berfokus pada kegiatan ekonomi. Dan terus istilahnya juga itu berbeda. Kalau fikih muamalah tadi aturan Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum perdagangan dan merupakan kerangka kerja untuk ekonomi syariah. Dan ekonomi Islam sendiri itu tidak hanya sebatas pada hukum perdagangan saja, tapi juga ada aspek sosial, pengajian proses, dan hasil-hasil dari kegiatan ekonomi manusia secara menyeluruh. Terus ada manfaatnya, terus yang menghasilkan pemanfaatan, pembelajaran, pendistribusian dalam masyarakat Islam. Seperti itu. Terus kalau ini kegiatannya ekonomi Islam itu tidak bisa dipisahkan dari fikih muamalah, karena kan kegiatannya itu sebelum terjadi fikih muamalah itu ada di dalamnya ekonomi syariah, seperti itu. Kemudian next. Dan juga ini ada pokok pembahasannya tentang hukum, kalau yang fikih muamalah tentang hukum halal haram suatu transaksi atau kegiatan ekonomi secara normatif. Kalau ekonomi Islam itu ini kajian strategis, ya berupa kajian hukum, permasalahan ekonomi, terus cara seperti apa cara taktisnya. Nah, terus biasanya kalau yang paling gampang itu penjabaran dari pertanyaan biasanya. Kalau fikih muamalah itu apakah transaksi ini sesuai dengan syariah atau belum, terus jual beli ini boleh atau tidak, halal haram dan dari larangan, seperti itu. Kemudian kalau yang contoh yang ekonomi Islam lebih ke pertanyaannya itu kayak bagaimana Rasulullah SAW mengelola Baitul Mal, bagaimana pemberdayaan ekonomi umat perspektif Al-Quran dan Sunnah, bagaimana Islam di masa kemasan mampu mengentaskan kemiskinan. Jadi lebih ke pemberlakuan ekonomi Islam itu, penetapan hukumnya kayak gitu. Mungkin ini referensi dari saya, sebenarnya masih ada satu, tapi yang lebih saya pakai itu yang yang buku dari Ahmad Ifham Solihin, buku pintar ekonomi syariah, terus dan juga ada Aries WordPress.com. Ya, mungkin itu, silahkan bisa dilanjutkan ke Mas Mardi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Leli. Ini suara saya jelas belum? Jelas. Jelas. Jelas, Mas. Terima kasih atas kesempatannya, izin mempresentasikan terkait asas-asas fikih muamalah atau fikih muamalat. Yang pertama, apa itu asas? Asas merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Kemudian muamalah sudah banyak juga dibahas tadi oleh Mas Darlin dan Mbak Laili. Kalau dalam terminologi fikih sebenarnya kurang lebih yang disampaikan tadi bermakna kumpulan hukum
hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan interaksi duniawi seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Asas yang pertama yaitu asas keadilan. Penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah itu bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Sebagaimana dalam Al-Quran juga sudah ditegaskan, kaila yakuna dulatan baina agniya minkum, bahwasanya harta itu, kekayaan, sumber daya yang ada itu sebaiknya tidak hanya dinikmati, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang-orang kaya saja atau golongan tertentu, tetapi kepada seluruh masyarakat, baik dia yang berkecukupan, terlebih lagi yang kekurangan. Dari situlah yang mendasari adanya zakat, sedekah, infak, dan lain-lain. Asas yang selanjutnya yaitu asas muawanah, yaitu tolong-menolong. Asas muawanah mewajibkan seluruh muslim untuk tolong-menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah. Maksud dari kemitraan di sini yaitu kerjasama atau transaksi bisnis, baik dua orang atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu waktu gitu, untuk memperoleh manfaat atau keuntungan, dan juga saling mendukung satu sama lain dan saling membutuhkan. Kemudian ada asas musyarakah. Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan itu bukan saja bagi pihak yang terlibat, melainkan juga seluruh masyarakat. Hal ini juga yang menjadi keunikan, karakteristik dari Islam, yaitu bahwasanya Islam mengakui yang namanya kepemilikan umum, kepemilikan bersama, tidak hanya harta itu dimonopoli oleh golongan tertentu saja. Seperti halnya sumber daya alam yang sangat banyak itu tidak hanya dikuasai oleh golongan tertentu, tetapi semua masyarakat yang juga di luar orang yang melakukan muamalah juga akan menerima manfaatnya. Selanjutnya, asas manfaah atau tabadul manafi, yaitu segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Ya, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan segala sesuatunya itu tidak ada yang sia-sia, sebagaimana ayat Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Bahwa Allah itu tidak mungkin menciptakan segala sesuatu itu tanpa ada manfaat atau hal yang sia-sia. Dari situlah juga kemudian para ulama, para ahli dalam Islam merumuskan moral-moral dalam ekonomi, di dalam ekonomi Islam, dalam muamalah, agar sebagaimana yang tadi juga seluruh masyarakat itu mendapatkan manfaatnya, baik dari golongan kaya maupun golongan yang berkecukupan atau yang kurang. Kemudian ada asas antarodin, bahwasanya setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, yaitu sebenarnya seperti asas keadilan, ya harus adil, karena di sini keridohan itu atau kerelaan baik dalam transaksi muamalah maupun dalam objek yang ditransaksikan, baik dia memberi atau menerima. Kemudian
asas adamul goror, pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada goror atau tipu daya. Sebagaimana tadi harus saling ridho dan adil, atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan, sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi. Banyak transaksi-transaksi yang sudah diatur dalam Islam untuk menghindari goror. Ada yang disingkat maghrib, maisir, goror, dan seterusnya. Kemudian ada asas kebebasan membuat akad. Setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah, memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya. Itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat memakan harta bersama dengan jalan yang batil. Kemudian ada akad musawah, asas musawah. Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan. Setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama. Jadi sebagaimana tadi juga tidak, jadi dalam Islam itu tidak diperkenankan adanya monopoli. Oleh karena itu siapa saja, golongan apa saja, dia selama dia mampu untuk mengelola sumber daya, maka dia dibolehkan gitu harus mendapatkan hak kesetaraan dalam memanfaatkan, mengelola dan menikmati sumber daya yang ada. Kemudian akad as-siddiq, dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran. Perjanjian yang di dalamnya terdapat unsur kebohongan akan menjadi batal atau tidak sah, seperti itu. Demikian dari saya terkait asas-asas dalam fikih muamalah. Ini referensi yang saya kutip. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Mas Darlin. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menjadi wawasan atau mengingatkan kita kembali tentang materi tentang fikih muamalah yang dulu pernah kita pelajari. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Jika ada pertanyaan nanti kami persilahkan. Kami tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Darlin, Mbak Laili, dan Mas Sumardi yang sudah mempresentasikan tentang fikih muamalah, apa itu fikih muamalah gitu ya. Kemudian klasifikasinya dan juga bedanya atau mungkin persinggungannya dengan ekonomi Islam secara umum dan juga asas-asas fikih muamalah. Dipersilakan kalau ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, atau ditambahkan. Siapa? Silakan yang mulai. Sudah jelas semua ini tentang fikih muamalah. Dengan Regina, Pak. Ya, silakan Mbak Regina. Ya, terima kasih untuk presentasinya tadi dari kelompok hari ini. Mungkin lebih nanya ini juga fikih muamalah ini kan berbeda dengan ekonomi Islam. Kalau ekonomi Islam secara umumnya atau yang secara lebih luas.
Nah, kalau di negara kita sendiri, Indonesia, untuk apa namanya, pengaturan dana haji ya Pak ya. Dana haji kan itu kan sekarang sudah di bawah BPKH sendiri, badan khusus, bukan di bawah Kemenak ya Pak. Nah, itu kalau misalnya berhubungan dengan fikih muamalah ini, apakah mungkin ya, kalau dari yang saya tahu informasinya itu memang mereka tidak ada Dewan Syariah Nasional di sana, cuman hubungannya memang seperti diskusi atau meminta masukan gitu Pak dari tim-tim di DSN itu. Nah, untuk yang pengelolaan dana haji kita sendiri Pak di Indonesia ini, apakah sudah sesuai dengan unsur-unsur fikih muamalah? Kalau menurut teman-teman seperti apa? Jadi misalnya pengelolaan dana hajinya itu sudah sesuaikah dengan yang disampaikan tadi? Seperti itu sih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Regina. Jadi pengelolaan dana haji khususnya oleh BPKH ya, apakah sudah memenuhi syarat-syarat fikih muamalah gitu ya? Ya Pak. Sama ini sih Pak, mungkin kalau saya sih belum tahu ya Pak ya, kalau untuk yang di DSN sendiri apakah memang praktisinya sudah orang-orang yang memangnya sudah seperti Bapak gitu Pak, yang memang dari fikih muamalah atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, tentang DSN anggotanya siapa saja ini. Silakan direspon, dijawab oleh siapa dulu? Saya coba ini dulu ya. Ya, Mencoba menjawab. Pastinya mungkin tidak berkenaan dengan benar atau salah, tapi ini lebih kepada diskusi kita, bagaimana pendapat kita tentang ini ya. Terima kasih Mbak Regina atas pertanyaannya, sudah mau bertanya. Tadi yang saya tangkap tadi tentang bagaimana pengelolaan dana haji, apakah itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah atau belum begitu ya. Kemudian yang kedua tadi itu mengenai DSN ya, DSN yang membawahi pengelolaan dana haji. Baik, di sini ini cukup melebar dari pembahasan kita, tapi tidak masalah, selalu ada ini diskusi di sini. Kita perlu mendudukkan dulu ya beberapa poin bahwa dana haji itu adalah dana yang dia itu diperuntukkan atau dialokasikan oleh para masyarakat agar bagaimana mereka bisa melaksanakan haji ke Baitullah gitu. Metodenya pasti kita sudah tahu, ada membayarkan langsung kepada pembayaran baik itu melalui cicilan maupun langsung. Kemudian kita tahu juga bahwa sekarang regulasi untuk haji itu sekarang tambah lebih jauh rentang usianya gitu ya. Dengan antrinya itu tambah jauh. Dulu pernah ikut diklat dulu di Kementerian Agama bahwa memang dana haji ini sekarang dia regulasinya lebih tambah jauh begitu ya. Jadi yang berusia 90 tahun itu mereka masa tunggu mereka itu sekitar 10 tahun tambah lama gitu ya. Baik, kira-kira bagaimana jika digunakan ya? Dana haji itu akan sangat bermanfaat bila mana dikelola, kemudian itu digunakan gitu. Mengenai itu sudah pasti bahwa dana haji itu adalah tidak boleh kemudian dia berbasis kepada komersialisasi yang berbasis riba, itu tentu saja tidak boleh. Kita tahu bahwa riba itu sesuatu yang tidak boleh karena itu adalah untuk kepentingan ibadah, maka pengelolaannya juga itu harus berbasis kepada kepada syariat gitu ya, kaidah-kaidah syariah. Saya tidak bisa menyebutkan salah satunya, tapi yang saya ketahui yang banyak itu adalah biasanya pembiayaan industri-industri yang sehat begitu ya,
UMKM yang sehat, yang dia itu bisa disuntikkan untuk dana yang memiliki potensi untuk mengembangkan dana haji tersebut. Tentunya dia berbasis kepada industri industri yang sifatnya itu pembiayaan langsung, ya, tidak pembiayaan langsung kepada UMKM. Saya rasa menurut saya itu paling aman untuk dana haji, karena dana haji tersebut sesungguhnya juga tidak bisa diperlakukan secara semena-mena begitu, karena itu berkaitan dengan dana umat. Memang beberapa regulasi pemerintah sekarang itu berupaya bagaimana dana haji ini bisa dikembangkan lebih jauh, tetapi sebagai yang kita ketahui itu tentu saja harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh penggunaannya, terutama pada industri-industri apa yang hendak dibiayai, terutama tentu saja itu harus yang berbasis kepada produk halal misalnya gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab, nanti bisa mungkin ditambahkan. Tapi kalau seandainya berkenaan dengan apakah itu dibawahi oleh DSN, setahu saya itu tidak, setahu saya. Mengapa demikian? Karena itu sudah masuk di bawah langsung oleh Kementerian Agama, begitu ya. Dibawa langsung oleh Kementerian Agama, sehingga itu tidak BPKH itu, Badan Pengelola Keuangan Haji itu tidak dibawahi oleh semacam DSN begitu. Jadi itu memang di bawah langsung dari pemerintah, kemudian memberikan wewenang kepada Kementerian Agama untuk mengelola dana haji, sehingga saya dalam pengetahuan saya saat ini bahwa itu tidak dibawahi oleh Dewan Syariah Nasional. Tapi mungkin itu baru pengetahuan saya sebelumnya. Mungkin kalau sudah ada updatean terbaru, mungkin itu saya perlu mengkajinya lagi. Mungkin itu dari saya sedikit, mungkin atau teman-teman mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Darlin. Ada yang lain yang menanggapi tadi atau menambahkan apa yang dikemukakan oleh Mas Darlin? Saya mau coba menjawab Pak, walaupun kurang lengkap gitu. Ya, Mas Samadi. Ya sebenarnya kalau secara prinsipnya pengelolaan atau pemanfaatan dari dana haji itu adalah suatu yang baik, karena seperti tadi ada asas kemanfaatan di sana, dan kita tahu bahwasanya waktu tunggu haji itu cukup panjang, dan juga dana haji itu cukup banyak gitu. Alangkah baiknya apabila uang atau dana haji itu ya dikelola, diinvestasikan selama investasinya itu atau pengelolaan dana haji itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka tidak mengapa gitu. Kalau menurut saya malah suatu hal yang bermanfaat, sesuatu yang baik sesuai dengan asas-asas yang ada di dalam Islam, dalam muamalah. Ada banyak sebenarnya instrumen yang bisa digunakan, investasi atau yang lain-lain gitu. Untuk bagaimana dengan orang yang sudah mendaftarkan haji itu, yang memiliki dana, sebenarnya juga setahu saya sudah menyetujui untuk penggunaan dana haji itu. Kemudian
bagaimana faktanya di lapangan. Mungkin saya kurang paham kalau di faktanya, baik di investasinya seperti apa. Yang jelas secara umum seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sumardi. Ya, sebelum saya tambahkan, mungkin ada tanggapan atau mungkin pertanyaan yang lain, dipersilakan. Pak, mungkin saya ingin menambahkan pendapat mengenai pertanyaan Mbak Regina tadi. Iya, silakan Mbak Zofia. Mendukung dari pernyataan Mas Darwin kalau pembiayaan haji ini bukan dari atas di bawah DSN MUI ya. Kan kita pelajari juga kemarin kalau DSN MUI ini sendiri tugasnya itu kan menetapkan fatwa, mengawasi penerapannya, dan juga membuat pedomannya. Jadi di sini DSN itu bukan sebagai yang instansi dari haji itu sendiri seperti itu. Jadi di sini DSN lebih ke pembuat fatwanya. Jadi kalau pembiayaan haji ini sendiri, fatwanya itu nomor 29 strip DSN MUI strip 6 tahun 2002. Di situ juga sudah dijelaskan mengenai ketentuan umumnya. Yang pertama itu dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan, jasa ataupun ujroh dengan menggunakan prinsip al-ijaroh. Yang kedua, apabila diperlukan, LKS dapat membantu menghalangi pembayaran BIPH nasabah dengan menggunakan prinsip al-qad. Jadi untuk DSN sendiri ini sebagai pembuat fatwa dan ketentuan prosesnya seperti apa. Jadi bukan sebagai instansi pembuat dari pembiayaan pengurusan haji tersebut. Mungkin seperti penambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zakia. Silakan kalau ada pertanyaan lain atau yang menanggapi. Saya mau ikut menambahkan, boleh Pak? Ya, silakan Mbak Mispi. Mungkin di sini akan menambahkan terkait Dewan Pengawas dari BPKH sendiri gitu ya. Seperti apa yang tadi Mas Darlin sampaikan bahwa BPKH ini merupakan badan hukum. Nah, sifatnya itu mandiri dan bertanggung jawabnya itu langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Nah, untuk terkait yang mengawasi BPKH ini sendiri, Dewan Pengawasnya ini ada menurut peraturan Presiden terdiri atas 7 orang anggota yang berasal dari unsur profesional, di mana 2 orang dari unsur pemerintah dan 5 orang dari unsur masyarakat. Nah, anggota Dewan Pengawas BPKH yang berasal dari unsur pemerintah ini terdiri atas 1 orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan 1 orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Sedangkan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat menurut Perpres ini dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Nah, mungkin ini nanti saya juga akan share terkait e-booknya ini ada, biar teman-teman yang lain juga bisa baca gitu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Mbak Mispi. Baik Pak, sedikit dari kami. Ya, Terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Pertanyaan tadi juga menjadi memang pendanaan pengelolaan dana haji ini sekarang kan lagi ada kabar terbaru juga ya. Jadi itu memang perlu kita diskusikan. Kita mungkin agar sedikit menggeser kembali kepada materi seperti sebagaimana yang dijelaskan oleh tadi Mbak Zakia bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan dana haji itu berupa akad qard dan ijaroh. Nah, ijaroh sendiri kita tahu itu adalah semacam bukan lagi semacam, memang sewa menyewa, dan qard itu adalah pinjaman. Nah, di sini saya rasa memang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan bahwa dia harus LKS, saya rasa ya. Karena kalau konvensional itu sudah pasti berbasis pada riba gitu ya.
Jadi harus lembaga keuangan syariah yang mengelola itu sendiri. Walaupun kita tahu memang banyak fenomena yang cukup masih belum transparan, tetapi itu adalah upaya terbaik yang bisa dilakukan pemerintah dan juga masyarakat agar bagaimana kemudian dana haji ini, sebagaimana kata Mas Mari tadi, itu memang banyak bisa diberdayakan karena sekarang masa tunggu itu sudah bertambah lagi dalam regulasi yang baru di tahun 2020 kemarin. Ya, jadi oleh karena itu pembiayaan tersebut harus kepada usaha-usaha yang tidak bersifat investasi jangka panjang dan minim resiko, ya. Kalau bersifat investasi itu kan biasanya mengambil resiko besar, itu tidak, saya rasa itu tidak baik untuk dana haji itu sendiri, karena dana haji itu sendiri dia tertentu dalam penggunaannya, sebuah usaha yang jelas, sehat, kemudian terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh syariat, maka itu bisa menjadi sebuah tempat untuk pembiayaan atau pengembangan dana haji itu sendiri. Mungkin itu dari kami. Jika ada mungkin pertanyaan lainnya, kami terima dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mas Darlin. Dipersilakan kalau ada pertanyaan yang lain terkait apa yang sudah dipresentasikan tadi. Mungkin kalau tidak ada yang lain, dianggap cukup ya. Saya nambahkan, tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan dipersilakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Darlin, Mbak Laili, dan juga Mas Suwardi tentang fikih muamalah. Jadi fikih muamalah ini kelanjutan dari pembahasan kemarin ya. Dan sebenarnya berangkat dari Islam, mungkin pernah saya sampaikan juga di awal-awal itu ya. Jadi sebetulnya Islam itu kan agama yang dibawa oleh para nabi kepada umat manusia. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sebenarnya agamanya Islam. Makanya di Al-Quran disebutkan inna dina indallahil Islam. Jadi Islam itu sebetulnya kalau bahasa Al-Qurannya para nabi itu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu oleh Allah itu tugasnya adalah an aqimuddin, untuk mendirikan agama. Nah, agama itu apa? Agama itu inna dina, sesungguhnya agama itu indallahi, di sisi Allah itu al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi makanya dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim, Nabi yang lain itu ana awwalul muslimin, minal muslimin, semuanya muslim semua gitu ya. Nah, masalah nama mungkin bisa belakangan itu sebetulnya. Kalau misalnya Yahudi sendiri kan namanya dari Yahuda ya, bin Yakub gitu ya, keturunannya Nabi Yakub. Dan tidak semua Yahudi itu berarti kan tidak semua keturunan Nabi Yakub juga sebetulnya. Yang Israel, nama lain Israel adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama lainnya Israel. Bani Israel itu adalah sebenarnya bani keturunan Bani Yakub, Nabi Yakub. Yang jalurnya kan Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad dari Nabi Musa. Tapi itu tidak masalah yang diserahkan pada agama yang masing-masing ya. Penamaan itu sebenarnya belakang. Termasuk Christianity itu kan, Christ itu kan, salib itu ya sebetulnya kalau kita lihat sejarah secara kritis itu kan setelah pasca penyaliban Yesus. Jadi apakah sebelum penyaliban Yesus namanya Kristen juga, Christ juga kan tidak. Karena Christ itu kan salib. Nah sebetulnya kalau versi Al-Quran, tapi ya yang percaya, ya Islam pasti percaya, yang non Muslim pasti mungkin bisa didiskusikan secara akademik ilmiah. Makanya menurut versi Al-Quran
semua agama itu Islam yang dibawa oleh para nabi itu. Islam itu intinya adalah ketaatan, berserah diri pada Allah. Atau intinya tauhid, la ilaha illallah. Jadi semuanya membawa tauhid dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu sama, agama itu sama. Nah, kemudian muncul syariah. Syariah itu dibawa oleh para nabi. Nabi yang 25 itu ada yang membawa syariah, ada yang tidak. Ada yang membawa syariat, ada yang tidak. Jadi Nabi Ibrahim membawa syariat, syariatnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ishak atau Nabi Ismail dan Nabi Ishak, anaknya Nabi Ibrahim, itu tidak membawa syariat. Karena syariatnya mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Nabi Musa membawa syariat, kemudian Nabi Harun yang bareng dengan Nabi Musa, itu Nabi Harun tidak membawa syariat. Ikut syariatnya Nabi Musa. Nabi Isa membawa syariat. Jadi ada Nabi yang membawa syariat, ada yang tidak. Dan syariat para Nabi itu ternyata memang walaupun ada kesamaan, itu juga ada perbedaan. Jadi masing-masing Nabi pembawa syariat itu membawa syariatnya masing-masing. Tetapi kalau agama atau Islamnya itu sama. La ilaha illallah itu. Muhammadur Rasulullah. Nah, Muhammadur Rasulullah itu syariatnya Nabi Muhammad. Kalau misalnya dulu umatnya Nabi Musa mungkin la ilaha illallah Musa Rasulullah kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, memang wahyu sendiri kemarin kita bahas juga tentang Al-Qur'an ya. Wahyu itu kan turun kepada Nabi Musa kan bahasanya Ibrani. Nabi Isa bahasanya Suryani atau Syria Aramaik. Nabi Muhammad inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami menjadikannya wahyu itu Qur'anan Arabiyyan sebagai Qur'an yang berbahasa Arab. Nabi Muhammad bahasa Arab. Nah, itu syariah. Makanya ada istilah dalam pemikiran Islam itu ad-din wahidun, ad-dinu wahidun. Agama itu satu. Wasyari'atu mukhtalifatun. Agama itu satu, sementara syariat itu bisa berbeda-beda. Syariat Nabi Musa beda dengan Nabi Ibrahim. Syariat Nabi Isa beda dengan syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Muhammad sebagai syariat terakhir beda dengan syariatnya nabi-nabi yang lain. Walaupun ini banyak kesamaan, tapi ada perbedaan. Misalnya dalam syariat Nabi Musa, kan kalau diminta untuk tobat dari penyembahan patung anak sapi kan dalam bahasa Al-Quran umatnya Nabi Musa yang ingin tobat itu kan uqtulu anfusakum, diminta untuk bunuhlah dirimu sendiri. Jadi untuk suruh bunuh diri. Sementara syariat Nabi Muhammad la taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Tidak boleh bunuh diri, alasan apapun termasuk tobat itu dalam Islam tidak boleh. Saya persembahkan nyawa saya kepada Allah untuk tobat itu tidak bisa. Syariat Nabi Muhammad tidak membolehkan itu. Sementara syariat Nabi Musa ada yang dari dosa besar seperti penyembahan sempat syirik itu, kemudian kembali lagi tobatnya itu disuruh bunuh diri. Itu kan syariat yang berbeda. Atau misalnya syariat Nabi Adam kan diceritakan bahwa anaknya Nabi Adam itu boleh menikah asal jangan saudara kembar. Jadi kalau misalnya kakak adik itu boleh nikah. Jadi Nabi Adam kan diceritakan kebanyakan anaknya itu kembar dan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nah, yang tidak boleh itu adalah anak yang kembar ya laki-laki perempuan itu. Tapi kalau saudara dengan saudaranya yang tidak kembar itu boleh karena memang tidak ada orang lain itu. Terus nikah dengan siapa kan? Pasti dengan adik sendiri atau kakak sendiri. Tapi asal jangan kembar. Itu boleh. Itu syariatnya Nabi Adam. Tapi kalau Nabi Muhammad kan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Jadi yang tidak boleh dinikahi itu ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuan dan beberapa orang itu. Jadi ada batasan-batasan sendiri. Nah, itu bisa berbeda syariat itu ya. Dan itu biasanya mengikuti perkembangan sama. Nah, syariat Nabi Muhammad berarti dalam arti luas syariat itu ya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, syariat ini syariat dalam arti luas ya. Nanti ada syariat yang dalam arti sempit. Fakultas Syariah, Dewan Syariah Nasional. Ini syariat Bank Syariah gitu ya.
lembaga keuangan syariah itu kan syariat dalam arti sempit. Ya. Tadi Mas Darin kan sudah menjelaskan ya. Di samping syariah kan ada akidah, ada akhlak dan yang lain. Semuanya sih. Semuanya itu sebetulnya syariah atau Islam. Dalam arti ini syariah secara keseluruhan itu sama dengan Islam dalam arti sempit. Maksudnya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu syariah. Nah, di kita tahu ada hadis yang paling terkenal, yang sangat terkenal, yang namanya dikenal dengan hadis Jibril atau hadis Umar. Hadis Umar itu karena yang meriwayatkan Umar bin Khattab, kalau hadis Jibril karena yang datang itu malaikat Jibril. Jadi para sahabat dengan Nabi itu sedang ngobrol-ngobrol, sedang diskusi pengajaran agama. Biasanya kalau ngobrol Nabi kan pasti mengajarkan agamanya. Itu datang seorang laki-laki yang muda gitu ya, ganteng, dengan baju yang putih, sorban hijau gitu ya. Sepertinya orang asing tapi tidak seperti setelah melakukan perjalanan yang jauh. Jadi orang asing tapi kok sepertinya sudah lama di situ gitu, maksudnya tidak kelihatan capek, lusuh gitu. Datang kemudian mendekat Nabi gitu, malah menempelkan lututnya ke lutut Nabi gitu. Dan kemudian kan tanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, gitu. Apa itu tanda-tandanya kiamat. Nabi kan kemudian dijawab sendiri gitu. Dijawab sendiri oleh malaikat Jibril itu ya, orang laki-laki itu. Itu Islam, itu rukun Islam, iman kemudian rukun imannya, ihsan itu antak budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka gitu. Masalah kamu itu harus beribadah kepada Allah itu seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu gitu ya. Itu masalah kehadiran Allah. Nah, kemudian tiga ini kan antara iman, Islam, ihsan. Dalam sejarah keilmuan Islam ini berkembang. Iman itu yang menggunakan rukun iman itu melahirkan ilmu akidah. Ilmu akidah atau ilmu kalam. Di situ kemudian banyak penafsiran ilmu kalam, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Mu'tazilah ya. Dan ada aliran-aliran yang lain. Ini yang iman. Masalah keimanan, ilmu kalam, ilmu tauhid, itu masalah akidah. Kemudian Islam ini kemudian diturunkan menjadi, kan karena rukun Islam ya, sholat, apa hukumnya sholat. Kemudian ada di situ zakat, ya, puasa, haji gitu, itu perilaku, masalah perilaku, keislaman, itu kemudian melahirkan ilmu fikih. Kalau tadi iman itu melahirkan ilmu akidah. Kemudian yang Islam itu melahirkan ilmu fikih. Ilmu fikih juga banyak mazhab-mazhab. Di Sunni saja dalam sejarah itu ada 13 mazhab. Kemudian di Syiah ada mazhab Zaidiyah, ada mazhab Ja'fariyah, Ismailiyah, di Khawarij ada Ibadiyah. Jadi banyak mazhab fikih itu. Pengembangannya, penafsir-tafsirannya. Nah, tafsir inilah fikih tadi ya. Fikih yang dijelaskan Mas Darin itu fikih itu al-fahmu tadi. Pemahaman. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ihsan itu, jadi iman, Islam, ihsan. Ihsan itu kemudian dalam keilmuan Islam melahirkan ilmu tasawuf. Karena menyadari kehadiran Allah. Kehadiran Allah. Kalau bisa kamu ma'rifatullah. Kamu kalau bisa beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak bisa melihat, tidak bisa makrifat, sesungguhnya Allah ada melihat kamu. Jadi segala perilakunya itu ya bersama Allah lah gitu. Ada atau bahkan menghadirkan Allah di setiap kesempatan itu ya tasawuf. Dan tasawuf pun banyak alirannya, kemudian bahkan ada tarekat-tarekat sufi gitu. Jadi dari hadis iman, Islam, ihsan itu melahirkan keilmuan Islam. Nah, ilmu fikih ini kan maksudnya lahir dari hadis tadi dalam masalah Islam. Islam masalah syariah dalam arti sempit ya. Syariat, masalah muamalah dan ibadah.
Nah, syariah itu sebetulnya bedanya syariah dengan fikih, yang pernah saya singgung ya. Syariah itu dari syari, yaitu Allah dan Rasul. Fikih itu dari al-faqih. Namanya juga kalau syariah dari asyari. Pembuat syariah adalah asyari, yang membuat syariat ya Allah dan Rasul. Kalau fikih berarti dari al-faqih. Al-fiqh itu kan al-fahmu tadi, pemahaman. Pemahaman seorang faqih, seorang ahli fikih terhadap syariah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, itulah hasil pemahaman, itulah fikih. Jadi fikih itu sebetulnya hasil pemahaman. Makanya banyak mazhab wajar karena pemahamannya bisa berbeda. Tadi kemarin karena usul fikihnya berbeda sehingga melahirkan fikih yang berbeda. Fikih, makanya fikih mazhab Hanafi, fikih Syafi'i, fikih Maliki, fikih bukan syariat. Kalau syariat ya syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa. Syariah. Tapi kalau fikih itu ya fikih mazhab, fikih Syafi'i, fikih mazhab Hanafi, fikih Ja'fari, fikih Zohiri, fikih Hanbali. Jadi bukan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain-lain itu bukan membuat syariat, tapi membuatnya fikih, yaitu penafsiran pemahaman. Nah, fikih ini berkaitan juga dengan tadi perbuatan praktis. Atau ada juga yang menyebutnya ilmu syariah gitu ya. Ilmu syariah. Kalau isi syariah dalam arti sempit itu tentang fikih. Nah, kalau kita lihat sebetulnya fikih itu tidak hanya berkaitan dengan hukum. Jadi misalnya kita bisa lihat di kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih itu isinya apa saja. Ternyata di situ tidak hanya ilmu hukum ya, ilmu tentang hukum dalam nomenklatur keilmuan sekarang itu bukan hanya hukum, tetapi juga ekonomi, ilmu ekonomi, bidang ekonomi juga ada di fikih. Minimal misalnya tadi minimal fikih muamalah tadi. Fikih muamalah itu masalah transaksi, transaksi khususnya jual beli dalam arti luas ya. Ada sewa, ada masalah jasa, ada utang piutang gitu ya. Ada bagi hasil dan yang lain-lain, kerjasama, ada jual beli gitu. Jadi praktek transaksi. Di samping itu, di fikih juga di samping fikih muamalah itu ada fikih siasa. Menurut saya sih, fikih siasa itu di situ ada bagian fikih siasa yaitu siasah maliyah. Siasah maliyah itu adalah siasa itu kan sebetulnya mungkin fikih siasa kan politik ya. Kalau fikih jinayah kan masalah pidana. Fikih siasanya masalah politik. Tapi sih politik keuangan. Maksudnya politik di sini kebijakan. Bisa juga siasat dalam arti sempit lagi sebetulnya mensiasati itu bisa manajemen juga. Mensiasati atau kebijakan-kebijakan. Di fikih siasah maliyah itu dibahas tentang tadi tentang kebijakan-kebijakan makro misalnya gitu ya. Tadi Mbak Laili juga menyinggung ya. Misalnya tentang keuangan publik. Itu kebijakan-kebijakan ekonomi makro itu tidak ada di fikih muamalah. Adanya di fikih siasah. Yaitu khususnya siasah maliyah. Jadi sebetulnya sumber ekonomi Islam tadi makanya ada pembedaan fikih muamalah dan ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu tidak hanya bersumber pada fikih muamalah, tapi juga pada fikih siasah, khususnya siasah maliyah. Itu masalah misalnya keuangan publik gitu. Dulu itu kan adanya masalah ghanimah, fae, zakat, jizyah, kharaj, usur ya, bea cukai gitu ya. Ada tentang baitul mal, bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan negara itu adanya di fikih siasah. Dan itu secara genealogi keilmuan berarti sebetulnya ekonomi Islam itu tidak hanya ke fikih muamalah tapi fikih siasah. Dan itu fikih siasah itu tidak biasa saja di fikih siasah. Itu mungkin ada kaitannya juga dengan sejarah ya. Sejarah. Karena Nabi itu kan
di Madinah bagaimana sejarah politiknya, sejarah politik, sejarah membangun negara, sejarah mengelola keuangannya seperti apa, masalah zakat, masalah jizyah bagi zimmi. Jadi orang Islam bayar zakat, orang non Muslim bayar jizyah, sama saja sebetulnya. Sebetulnya sama dengan pajaknya, ada pajaknya. Tapi kalau zakat kan ada nilai ibadahnya. Sementara orang Muslim juga diminta jizyah. Jadi jangan sampai ini diskriminatif kalau misalnya non Muslim ada di negara Madinah pada Nabi itu dimintai jizyah, ya dimintai seperti pajak kepala gitu. Tapi sebetulnya orang Islamnya juga dimintai zakat dan itu wajib. Jadi sama ya. Bahkan ketika Baitul Mal berkembang di masa Umar bin Khattab kan baik dari zakat maupun jizyah itu disatukan jadi satu, dari dari ghanimah jadi satu, kemudian ditasarufkan untuk kepentingan kepentingan negara gitu. Jadi ekonomi Islam itu ya tadi kalau misalnya ditelusuri genealogi keilmuan tidak hanya fikih muamalah tapi juga fikih siasa. Makanya fikih siasa itu penting juga untuk dikaji, dibahas khususnya tentang as-siyasah al-maliyah gitu ya. Nah, memang syariah tadi secara umum kan ada ibadah, ada muamalah ya. Tapi muamalah itu kan masuk fikih siasa, fikih jinayah, fikih munakahat, mawaris ya waris. Tapi sebetulnya ya kemudian ada fikih muamalah. Fikih muamalah dalam arti sempit. Jadi fikih muamalah ini ya beda dengan ekonomi Islam yang lebih luas. Karena fikih muamalah itu intinya sebenarnya ahkamul uqud, hukum-hukum akad atau transaksi di fikih muamalah itu. Nah, transaksi, jadi kalau misalnya memang hanya membahas fikih muamalah itu, kalau menelusuri fikih klasik sebetulnya di ekonomi Islam itu ada fikih siasanya juga ya. Atau misalnya dalam ekonomi Islam gitu, sejarah ekonomi Islam namanya. Atau pemikiran keekonomian Islam. Sejarah pemikiran keekonomian Islam itu bisa terlihat sih sebetulnya. Tidak hanya masalah transaksi saja, tetapi juga ada pemikiran ekonomi secara luas, kemudian kebijakan makro negara seperti apa. Tadi juga disampaikan Mas Dalin bahwa muamalah itu ada dua secara garis besar, yaitu madiyah dan adabiyah. Jadi di muamalah itu, fikih muamalah, tidak hanya penting masalah formalitas apa ya, akadnya, tetapi juga perilaku orangnya juga penting. Al-adabiyah kan sebenarnya dari adab. Adab perilaku yang baik, sopan santun itu maksudnya kejujuran, antarodin ya. Itu adabiyah. Kalau madiyah itu dari kata madah. Madah itu kan materinya. Materinya itu ya ada syarat rukunnya terpenuhi gitu ya. Misalnya ada barang yang dijual, ada pembeli, ada jual gitu. Tapi di situ kalau misalnya ada perilaku yang kebohongan, atau kan dalam Islam, dalam fikih muamalah itu kan tadi asas-asasnya sudah ada muawana, musyarakah, ada saling tolong menolong. Jadi diniati sejak awal itu sudah ada tolong menolong. Asasnya seperti itu. Seperti saya kemarin, kalau misalnya orang al-qard saja, utang piutang, ya. Itu kalau misalnya dalam bahasa Al-Quran kan, fa'in dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau belum bisa bayar ya tunggu saja sampai bisa bayar. Kalau misalnya terus-terusan nggak bisa bayar, ya wa anta shaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya kamu mensedekahkan saja utangnya, di pembebasan utang saja. Kasihan tidak bayar utang. Itu karena ketika menghutang itu memang berharap kembali ya. Tetapi kalaupun tidak kembali itu ada perasaan bahwa nanti juga menolong. Jadi bisa jadi tidak kembali. Kalau rugi ya rugi juga karena memang ada unsur menolong. Tidak apalagi kalau misalnya hanya tidak mungkin dalam konsep ekonomi Islam itu inginnya untung terus gitu. Nah inilah mungkin
yang ada di lembaga keuangan syariah sekarang kan berpikirnya untung itu, atau bank syariah itu berpikirnya untung. Tidak misalnya bagi hasil loss and profit sharingnya agak kurang. Dan ini memang perlu backup pemerintah dan yang lain-lain yang. Nah, kaitannya dengan ini, dengan tadi BPKH misalnya. BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji. Ini kalau sekarang 2021 itu sepertinya dana yang terkumpul ya, dana yang ada itu sekitar 150-an berapa triliun, 150-an triliun. Itu kan dana yang sangat besar ya. Dan itu kan milik umat. Kalau dulu memang dipertanyakan. Ini beda juga pengelolaan dana haji dengan talangan haji ya. Kalau talangan haji dibolehkan dulu itu ya. Itu misalnya kita utang di bank syariah yang ditunjuk, dibayari dulu oleh bank, misalnya BNI Syariah. Bayari 25 juta setoran awal. Itu utang. Nanti kita bayar ke BNI-nya. Jadi kan yang penting sudah dapat kuota itu ya. Nomor itu, nomor antrian. Kita bayar 25 jutanya itu berangsur-angsur ke BNI Syariah. Nah itu kalau dulu masih boleh talangan haji, tapi sekarang kan setahun berapa itu tidak boleh. Kalau misalnya setor ya harus langsung saja, tidak boleh misalnya hutang. Kalaupun misalnya prakteknya hutang ke yang lain ya silakan, tapi tidak difasilitasi hutang untuk setoran awal haji gitu. Jadi talangan haji sudah tidak ada. Nah, adanya langsung setor ke bank yang ditunjuk untuk pembayaran BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, bank-bank tertentu, kemudian dana itu terkumpul. Nah, dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. BPKH ini adalah dewan pengawasnya. Dewan pengawasnya ada ahli ya syariah dan juga ada ahli ekonominya. Ada badan pelaksananya. Sepertinya badan pelaksananya ketuanya masih masih Pak Anggito Abimanyu. Dulu teman-teman itu saya kenal Dirjen Hajinya beberapa tahun yang lalu. Sekarang sudah tidak di Dirjen Haji lagi sih. Dulu waktu BPKH per awal-awal uang itu waktu itu masih 100 triliunan. 100 triliun, kemudian dibentuk BPKH. Ya. Nah, BPKH itu menjanjikan dikelola keuangan haji itu dengan keuntungan per tahun ya minimal 1 triliun. Dengan 100 triliun nanti ada masukan setahun itu ya minimal 1 triliun. Tapi waktu itu teman Dirjen ya. Tapi dari persetujuan DPR, kemudian di Kemenang itu anggotanya saja, anggota BPKH itu pengajuan gajinya itu per orang per bulan kan 200-an juta gitu. Tapi kan dengan janji tadi bisa menambah 1 triliun dengan pengelolaan yang baik tadi, pengelolaan yang tidak berisiko tinggi gitu ya. Kemudian juga yang halal gitu. Kalau awal-awal tidak semuanya sih sukuk itu kan banyak juga dari dana haji. Misalnya pembangunan gedung-gedung UIN gitu ya atau YIN itu sebetulnya dana haji, tapi itu berbentuk sukuk dari pemerintah. Nanti pemerintah yang mengembalikannya gitu. Jadi itu sudah jelas ya, pemerintah kan masih ke APBN untuk pembayaran ini gitu ya. Tapi uangnya banyak dari dan pembangunan yang lain. Tapi itu investasi yang tadi halal dan tidak berisiko tinggi. Jadi kemungkinan besar dana haji itu nambah terus ya.
Nah, penambahan ini kan yang dipermasalahkan ketika daftar haji kan apakah ada akad atau tidak untuk dikembangkan. Awal-awal belum ada, tapi kalau akhir-akhir ketika daftar haji itu ya ada ini ya, dalam perjanjiannya ada izin untuk dikelola. Nah, keuntungannya memang sebetulnya kan naik terus haji itu ya. Dan biaya haji itu sebenarnya per orang itu sekitar 50 sampai 60-an juta. Tapi kemudian dengan 25 juta setoran awal, itu kemudian dengan keuntungan ya mungkin rata-rata ya. Rata-rata itu kemudian hanya menambah sampai 33 juta, 35 gitu. Sekitar 33. Sementara kelebihannya 15 juta atau sampai 25 juta itu dari keuntungan itu disubsidi. Jadi tetap ada kembalinya juga. Kembalinya ke pemilik dana itu. Walaupun nanti ditelusurkannya banyak juga ke yang lain gitu ya, untuk kepentingan umat. Tapi itu ada alasan perjanjiannya sudah disertakan kalau sekarang. Kalau dulu mungkin awal-awal belum ada, tapi setelah dipermasalahkan ada pemikiran baru, kemudian ya ada perjanjian untuk dikelola itu. Nah, ini yang BPKH. Tapi kebanyakan banyaknya ekonom. Kalau kita bisa di internet, misalnya BPKH itu dewan pengawasnya siapa saja, badan pelaksananya siapa saja. Namanya banyak ekonomnya. Ya ahli fikih juga ya ada, tapi pasti konsultasi ke MUI, ke Komisi Fatwa MUI. Sementara DSN ini, Dewan Syariah Nasional, mungkin lebih ke ya ekonomi, tapi masuk juga sih kaitannya. Pokoknya tentang fatwa ya, terkait dengan ekonomi Islam sebenarnya. Dan di sana ya bisa dilihat, di sana itu kalau penjelasannya yang terdiri dari ahli-ahli fikih dan juga ahli-ahli ekonomi. Ahli-ahli ekonomi Islam juga. Ahli-ahli ekonomi Islam. Nah, ini saya kira mungkin dari ekonomi Islam nanti bisa berkiprah juga. Kiprah. Tapi kalau saya melihat itu orang-orang yang duduk di sana itu ya pasti punya keahlian, satu keahlian. Yang kedua modalnya mungkin relasi yang kuat. Karena siapa misalnya dewan pengawasnya di BPKH itu paling orang-orang yang punya relasi kuat. Wakil-wakil dari organisasi atau misalnya dari kelompok-kelompok tertentu. Sama kemudian badan pengelola, mungkin kalau badan pengelola lebih ke yang ahli. Dan di mana saja di Indonesia itu badan-badan itu pasti akan karena relasi. Ada relasi di situ. Bahkan misalnya yang aktif-aktif di organisasi itu mereka kan sepertinya tidak ada gaji tetap gitu ya. Tapi biasanya di Indonesia itu biasanya pasti misalnya jadi tenaga ahli di mana, tenaga ahli di lembaga apa, itu pasti ada itu nyantel-nyantel nama-nama yang tidak harus ASN, PNS itu banyak. Tapi itu kan perlu relasi. Jadi misalnya yang penting tetap satu keahliannya dimiliki, misalnya ekonomi Islam. Tapi kemudian relasi itu bisa nyantel di mana-mana itu. Misalnya di setiap bank gitu ya, bank syariah. Di bank syariah kan setiap daerah juga ada ya. Bank pembangunan daerah kan ada. Bank mana itu ya ada. Jadi tenaga ahli itu. Teman saya aja misalnya aktif di Jakarta di organisasi tertentu gitu ya. Organisasi tertentu, kemudian dia kok menjadi tenaga ahli di Polri gitu. Padahal kan dia cuma misalnya kerjanya cuma memberikan melakukan konsultasi, saran-saran apa gitu ya. Tapi kan tenaga ahli di lembaga negara itu kan
apa ya, honornya itu kan tinggi juga gitu ya. Dan ini kan bukan karena ya satu keahlian, kedua relasi gitu. Jauh melampaui PNS misalnya atau ASN. Ya orang-orang di DSN juga saya kira satu ya memang harusnya keahlian, dan kemudian ya pasti ada yang relasinya tadi. Di lembaga manapun ya, di BPKH dan yang lain. Karena yang menentukan kadang-kadang kan melibatkan DPR juga. Nah, disitulah mungkin apakah memang yang ada kesalahan itu kalau memang sudah tidak ahli hanya karena relasinya saja. Tapi harusnya satu memang ahli, pakar, yang kedua ya tambah atau relasi. Kalau DSN MUI ya bisa dilihat angkutannya biasanya yang dari Komisi Fatwa, kemudian ahli-ahli ekonomi gitu ya, dari BI, nanti diteruskan oleh menjadi kebijakan BI. Dan bisa dilihat sih sebenarnya istiad-istiad DSN itu seperti apa. Nanti dirinci ketika bagian kedua ya. Nah, walaupun tadi fikih muamalah itu tidak sama dengan ekonomi Islam yang lebih luas, walaupun ahkamul uqud, transaksi-transaksi itu, tapi kan jadi luas dan bisa dinamis. Putusan fatwa-fatwa DSN bisa di Indonesia beda dengan di Malaysia, bisa dengan mungkin di Saudi gitu ya. Nanti itu hasil istihad dalam bidang ekonomi, dan itu menarik juga kalau misalnya diteliti, dikaji gitu. Jadi walaupun ahkamul uqud ya bisa sampai mendalam gitu ya. Itu penting. Jadi fikih muamalah itu penting walaupun itu bagian dari ekonomi Islam. Nah, tentang asas-asas memang sebetulnya kan asas-asas kan tidak ada dalam Al-Qur'an Sunnah. Tapi itu hanya juga penalaran ulama bahwa asas-asas muamalah yang dikemukakan oleh Mas Sumardi itu kan pendapat para ulama. Yang ulama yang lain bisa berkurang atau lebih gitu ya. Misalnya prinsipnya tadi prinsip kebebasan membuat akad gitu. Prinsip muawanah, musyarakah gitu. Atau keadilan, tidak ada kezaliman misalnya. Itu hasil hasil rumusan para ulama, dan itu bisa berbeda di satu buku dengan buku yang lain bisa berbeda. Dan itu hasil penyimpulan dari Quran dan Sunnah, bahwa itulah yang menjadi asas-asas fikih muamalah. Kalau diperas ya sebutnya intinya tidak ada kezaliman. La tadzlimuna wa la tudzlamun. Jadi kenapa riba diharamkan, maisir diharamkan, kemudian juga gharar diharamkan, itu karena bisa jadi menzalimi salah satu pihak. Padahal kedua belah pihak tidak boleh dizalimi prinsipnya. Kenapa harus antarodin sama-sama suka? Itu karena kalau tidak suka sama suka, itu ada yang dizalimi juga. Jadi intinya sebetulnya ya tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman berarti ada keadilan. Gitu. Kemudian diperinci yang lain, ada muawana, musyarakah ya. Kemudian antarodin. Tadi ada amul ghuror kan sama juga ada amul riba ya. Ada amul maisir kalau mau ditambah. Ya bisa dilihat ya, dipersilakan. Makanya kemudian ada istilahnya dalam usul fikih itu ini. Kan ada nas Al-Qur'an, hadis gitu ya. Nas Al-Qur'an, hadis kan banyak ya. Sifatnya partikular gitu, ayat-ayat, hadis-hadis. Kemudian digeneralisir. Jadi penalarannya induktif, digeneralisir menjadi prinsip umum atau asas-asas. Nah, ini asas-asas fikih muamalah. Kalau prinsip itu biasanya prinsip hukum Islam, prinsip ekonomi Islam itu secara keseluruhan ini. Tapi kalau misalnya dalam bab-bab tertentu, itu misalnya asas-asas fikih muamalah, asas-asas pengelolaan keuangan publik misalnya. Itu kalau asas itu, fondasi itu biasanya dalam bab tertentu. Tapi kalau secara keilmuan secara umum itu biasanya prinsip-prinsip. Dalam bahasa Arabnya prinsip itu al-mabadi. Kalau asas-asas ya al-asas ya, dari al-ustus.
fondasi. Nah, tadi fondasi itu adalah hasil penalaran induktif dari berbagai ayat, hadis, kemudian digeneralisir, itulah asas-asas dan juga prinsip-prinsipnya. Bisa disebut maknanya maqasid tadi, maqasid syariah gitu ya. Nah, maqasid syariah itu ada yang umum, maqasid amma itu misalnya menjaga jiwa, menjaga harta, itu menjaga agama itu umum. Nah, sebetulnya ada maqasid khosoh, maqasid khusus. Nah, maqasid khusus itu adalah maqasid di fikih muamalah seperti apa. Maqasid di ekonomi Islam seperti apa, itu maqasid khusus. Itu bisa diperinci lagi. Termasuk tadi sebetulnya maqasid di fikih muamalah juga termasuk bisa dikatakan maqasid khosoh. Khusus kaitan maqasid syariah atau maqasid yang berkaitan dengan fikih muamalah. Jadi tidak harus dikembalikan ke 5 hal yang agama, jiwa, kemudian akal, keturunan, dan harta. Kalau maqasid ekonomi ya berarti kan khosoh, karena kaitannya dengan harta, terutama dengan harta. Walaupun berkaitan dengan yang lain, tapi bagaimana pengelolaan harta itu bisa benar gitu ya, bisa benar ketika transaksi dan juga ditasarrufkan dengan benar. Bahkan kalau secara makro bisa terdistribusi dengan benar dari orang yang memiliki harta banyak ke orang yang kekurangan harta. Itu juga asas dalam ekonomi Islami. Adalah pendistribusi. Tadi mungkin masuk di sini ada musawah tadi. Al-musawah itu ya persamaan dalam transaksi, tapi juga kalau ditarik ke ekonomi Islam secara umum, ya kesamaan hak dalam mengakses kesejahteraan gitu. Dan ini sebetulnya prinsip-prinsip ini atau dasar-dasar ekonomi syariah itu kan kalau misalnya zakat ya, maqasid itu zakat. Zakat ini kan sebetulnya masuk dalam ekonomi, pembahasan ekonomi syariah. Dulu di beberapa tahun yang lalu itu zakat itu masuknya fikih ibadah. Tapi begitu ekonomi Islam berkembang, itu zakat itu masuk pembahasan ekonomi Islam. Dan ini penting diketahui filosofi zakat itu. Tadi kaila yakuna dulatan binal aghniya'i minkum, jangan menumpuk harta itu, jangan menumpuk di satu kelompok saja. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang yang kelebihan harta, orang kaya, ke orang yang membutuhkan. Itu prinsip-prinsip atau asas-asas ekonomi Islam yang perlu dilaksanakan. Nah, ini filosofi zakat seperti itu, maqasiduz zakat ya. Maqasid zakat seperti itu, apakah sudah dilaksanakan di Indonesia atau belum? Dalam filosofi pajaknya seperti apa? Apakah orang yang membayar pajak besar lebih dilindungi oleh negara daripada orang yang tidak bayar pajak atau pajaknya kecil? Itu akses terhadap kekayaan negara, apakah memang hanya dimiliki orang yang bermodal besar karena nanti pajaknya besar, sementara rakyat yang tidak bayar pajak atau pajaknya kecil itu akses ke keuangan negaranya sedikit, atau untuk mendapatkan kesejahteraannya juga agak sulit gitu. Itu kan tidak sesuai dengan filosofi zakat. Ada maqasidul waqfi, wakaf seperti apa. Jadi ini ya, wakaf itu dulu masuknya pembahasan hukum keluarga Islam, al-akhwal as-saksiyah. Tapi dengan adanya ekonomi Islam, itu wakaf itu masuk ke pembahasan ekonomi. Jadi karena berkaitan sama dengan zakat, itu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena saya singgung ya tentang wakaf ini, yang paling maju itu kan di negara Turki. Negara Turki. Nah, Turki itu dulu ada istilahnya charity week dalam bahasa Inggrisnya. Minggu berderma, minggu wakaf. Jadi setiap minggu ada wakaf tunai. Dan sekarang di Turki kan sudah ada apa?
Oh iya. Hotel wakaf, ada Auqaf bank wakaf, ada rumah sakit dari wakaf, ada perusahaan tekstil dari wakaf. Jadi itu nazirnya itu kan kalau misalnya di hotel ya general manajernya ya digaji sesuai general manager hotel yang lain, walaupun itu hotel wakaf. Jadi pengelolaannya juga profesional, nazirnya profesional. Kenapa? Karena sudah terkumpul banyak uang wakaf dengan adanya charity week. Di Indonesia kan belum jalan, walaupun ada badan wakaf Indonesia tapi belum berjalan. Banyak kendala gitu, termasuk dukungan dari pemerintah legislatif itu sangat kurang. Kalau wakaf charity week diterapkan di Jogja misalnya di sini, targetnya misalnya 1 juta orang Islam wakif, 1 juta wakif. Per minggu wakaf itu satu orang berwakaf Rp5.000. Tidak boleh lebih Rp5.000 saja. Kalau nanti banyak-banyak tambah bosan. Rp5.000. Apalagi sekarang ada e-banking, tinggal pencet-pencet, itu langsung Rp5.000 per minggu. Misalnya hari Jumat atau hari Selasa gitu, ada Jumat wakaf. Itu satu Jumat, satu minggu, kalau 1 juta orang, yang 5.000 kan 5M. Kalau 1 bulan jadi 20M. Kalau 1 tahun 240M. Itu kalau 1 tahun, berapa tahun? Yang targetnya 1 juta. Kalau di wilayah yang besar bisa lebih. Itu untuk membuat apapun ya bisa. Untuk perusahaan pada akhirnya membuat bank wakaf bisa. Rumah sakit nanti bisa. Atau lembaga keuangan syariah di mana-mana misalnya bisa. Atau usaha apa gitu ya. Nanti keuntungannya, tapi kan dikelola secara profesional dan juga diawasi. Mungkin ada dana apa istilahnya, dana backup juga dari pemerintah misalnya gitu. Karena wakaf itu kan tidak boleh berkurang. Wakaf itu kan habsul asli wa tasbil tamroh. Pokoknya harus tetap, kemudian baru keuntungannya ditasarrufkan. Tasarrufnya untuk umat. Di samping untuk modal usaha, beasiswa dan yang lain kan di Turki kan banyak beasiswa, banyak subsidi untuk umat apa itu ya. Permodalan itu kan dari keuntungan wakaf. Nah, Indonesia kan orang Islamnya lebih banyak. Jadi kalau misalnya menyisihkan 5.000 per minggu, ya insya Allah bisa. Tapi kan belum dimulai. Nah, maksud saya di sini ekonomi Islam itu pembahasannya dari fikih. Jadi tidak hanya fikih muamalah. Fikih muamalah itu ahkamul uqud, tetapi juga ada masuk dari fikih ibadah, masuk zakat ke ekonomi Islam. Jadi zakat itu dalam pembahasan fikih tidak masuk fikih muamalah. Masuknya fikih ibadah. Begitu ada ekonomi Islam, fikih Halo. Hukum keluarga Islam masuk ke ekonomi Islam. Saya ulangi bahwa ekonomi Islam itu tidak identik dengan fikih muamalah karena banyak juga pembahasan masalah kebijakan makro, keuangan publik itu tidak ada di fikih muamalah, tapi hanya adanya di fikih siasah, khususnya siasah maliyah. Dan itu pun perlu ditelusuri. Jadi dengan adanya disiplin ekonomi Islam itu juga pokok kajiannya, bahasan di fikih itu juga berubah gitu. Berbeda dengan fikih ibadahnya diambil, hukum keluarganya diambil wakafnya, fikih ibadah diambil zakatnya. Nah, fikih siasah harusnya juga dipelajari oleh ekonomi Islam, termasuk terutama siasah maliyah. Gitu. Saya kira mungkin tambahan dari saya itu. Silakan kalau ada pertanyaannya. Ya Pak, saya mau bertanya Ya. Pak.
Ya, silakan Mas Salim. Tapi ini mungkin sudah agak bergeser dari presentasi tadi, Pak. Tidak masalah. Ya, Ya. nggak apa-apa. Ini mungkin baru setelah presentasi kemarin yang tentang usul fikih, saya kemudian istilahnya timbul tetap ada sebuah gagasan muncul begitu kan, sebuah pertanyaan lah khususnya. Kita tahu bahwa ijtihad itu sebuah produk yang suatu produk yang sangat baik khususnya untuk umat jika dia itu bermanfaat gitu ya. Tapi jika tidak pun bahkan tetap dinilai baik juga. Nah, tetapi di sini saya rasa pada postmodern ini terjadi kemunduran khususnya dalam literatur lestari Islam begitu ya. Pengembangan keilmuan Islam saya rasa masih berkutat kepada mazhab-mazhab yang terdahulu yang kita tahu bahwa itu tetap digunakan, tetapi itu sulit untuk terus diadaptasikan begitu loh. Karena sifat pengembangan yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa sekarang macam-macam keuangan dari dinar, kemudian uang kertas, sekarang ada istilah cryptocurrency begitu. Nah, itu sekarang akan terus mengalami perubahan. Nah, saya kemudian berpikir bahwa di samping itu kemudian SDM manusia terus mengalami penyusutan begitu. Baik secara dari segi itunya akan terus menurun. Nah, kemudian saya berpikir bahwa apakah kemudian kualifikasi seorang mujtahid itu masih relevan dengan konteks hari ini begitu. Kemudian wilayah ijtihad itu apakah kemudian itu saklek pada kondisi khususnya itu pada agama saja? Ataukah untuk pengembangan sekarang itu kita butuh rekonstruksi ya dalam khususnya dalam kualifikasi dan wilayah ijtihad itu sendiri agar pengembangan atau agar keilmuan Islam ini bisa tumbuh kembali dengan kepercayaan diri para akademis, para ahli tentang apa yang mereka dalami begitu. Karena kita tahu kualifikasi mujtahid itu sangat ideal sekali untuk kontes hari ini begitu Pak. Itu mungkin pertanyaan pertama. Nanti jika ada kesempatan saya ada pertanyaan lainnya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Satu dulu, nanti kalau masih ada waktunya bisa yang lainnya. Tentang memang ijtihad itu sebetulnya konsepnya itu kan dinamis. Dinamika Islam itu terletak pada ijtihad, termasuk fikihnya ya. Kalau tidak ada ijtihad itu ya berarti kan mandek. Jadi Nabi sendiri kan bersabda, yang saya singgung itu al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu kan pewaris para nabi. Siapa yang disebut ulama itu? Para ulama itu. Nah, sekarang memang ada distorsi pengertian ulama ya. Al-alim itu kan yang berilmu. Dan yang disebut al-alim jamaknya itu pluralnya al-ulama, para ahli ilmu. Nah, sebetulnya para ilmu itu siapa al-ulama itu? Yang mewariskan para nabi. Yang mewariskan para nabi ya berarti kan sosok teladannya itu kan para nabi. Kita lihat para nabi ya, tidak hanya satu nabi, para nabi al-anbiya, bukan warasatul nabi Muhammad ya, tapi warasatul anbiya. Para nabi itu saya pernah singgung ya, itu ahlinya kan macam-macam. Nabi Nuh kan ahlinya memang dakwah ya, mengajarkan agama, tetapi Nabi Nuh itu kan ahli membuat kapal yang tidak terkena terjangan banjir walaupun besar ya. Itu kan perlu ilmu juga, ilmu perkapalan itu. Atau misalnya Nabi Daud itu kan dalam Al-Qur'an digambarkan melunakkan besi
Lunakan besi itu kan sebetulnya untuk sehingga bisa jadi tentara, kemudian menang perang gitu ya, kemudian jadi raja. Itu kan ahli ya strategi perang, ahli persenjataan perang juga. Tidak hanya kan sebagai nabi. Nabi Isa itu kan bisa mengobati semua penyakit, bisa diobati oleh Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu tabib, atau dalam istilah sekarang dokter, bisa mengobati semua penyakit. Bahkan dalam bahasa Al-Quran, Nabi Isa itu ya bahkan bisa mengobati orang mati, bisa menghidupkan orang mati. Jadi orang mati pun bisa dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Atau Nabi Muhammad, kita lihat di dalam sejarah, Nabi Muhammad apa ahli agama saja? Tidak. Nabi Muhammad ahli strategi perang, komandan perang juga. Nabi Muhammad ya walaupun sebelum Nabi pernah berdagang juga. Dan itu Siti Khadijah senang kan awalnya karena perdagangannya juga berhasil gitu. Nabi juga menjadi pemimpin ya. Pemimpin berarti politikus juga. Jadi yang diwarisi kira-kira alim itu ilmu apa? Tidak hanya ilmu agama. Tetapi dalam kehidupan itu, tadi apalagi peradaban itu ya semuanya. Jadi kalau misalnya Islam bisa sampai ke Eropa, bisa sampai Konstantinopel ya, Muhammad Al-Fatih II, itu mereka itu bukan karena ahli agamanya juga, di samping ada yang ahli agama, tapi kan ahli persenjataan militer. Persenjataan militer itu maju karena ekonominya kuat. Itu juga banyak ahli ekonomi juga. Karena ilmu pengetahuan, penelitian, riset itu kan tidak mungkin dilakukan tanpa ekonomi yang kuat juga. Jadi sebenarnya al-ulama warasatul anbiya itu juga mewarisi ilmu-ilmu para nabi itu tidak hanya agama. Tetapi bukan berarti agama juga tidak, ya salah satunya dan penting, semuanya penting ya. Jadi untuk istihad, seorang ulama melakukan istihad, memang dalam perkembangan istilah keilmuan itu, istihad itu juga seolah-olah dengan hukum Islam saja. Tapi padahal istihad itu ya istihad dalam ekonomi. Istihad itu kan badlul juhdi kemarin. Untuk mengerahkan segala daya upaya untuk melakukan mengaplikasikan ajaran Islam juga. Jadi kan memang ada distorsi pengertian istihad itu karena dulu ilmu fikih itu menjadi mahkotanya ilmu gitu ya. Apa-apa dilihat dari observasi fikih. Tapi ini peninggalan sejarah saja. Tapi sebetulnya untuk kemajuan peradaban Islam sendiri itu tidak hanya dengan ilmu agama, tapi ya semua ilmu. Dan Al-Quran itu kan Iqra tadi, Iqra bismillahirrahmanirrahim, disuruh baca itu ya perintah pertama itu adalah untuk mendapatkan banyak ilmu ya, tidak hanya ilmu. Makanya istihad itu sebetulnya tidak hanya di hukum Islam, ekonomi Islam, bahkan istihad politik Islam itu seperti apa, dan di bidang-bidang yang lain. Makanya kemarin ketika membahas istihad, itu seharusnya istihad itu dilakukan secara kolektif atau istihad jama'i. Nah, adanya istihad jama'i itu mengurangi syarat-syarat mujtahid yang sangat ideal. Bahkan terpenuhnya syarat ideal seorang mujtahid pun, kalau hanya ahli agama tidak ngerti ekonominya, itu nanti juga tidak bisa memutuskan. Dulu ada awal-awal ya pembahasan, kan biasanya dulu itu tulisannya dengan bahasa Arab ya, ma hukmu bursatu ifkin. Bursatu ifkin, tulisannya begitu. Bursatu ifkin itu maksudnya bursa efek itu sebetulnya. Tapi tulisannya bursatu ifkin. Ifkun itu kan suatu yang kebohongan gitu ya. Hadisul ifki itu kan berita yang bohong, kebohongan. Ya, para ulama yang ahli Islam saja kan apa ini bursatu ifkin, namanya saja bursa kebohongan gitu. Maka haram.
Tapi ini kan bursa efek itu kan yang harusnya diterangkan oleh ahli ekonomi. Jadi ahli agama pun harus tahu apa itu bursa efek. Dan kalaupun ketahui, walaupun dia hafal Al-Quran, hadis banyak, tapi tidak mengerti ekonomi juga dia tidak bisa memberikan fatwa. Maka perlu ada ahli ekonomi menerangkan apa itu bursa efek itu secara detail, mekanismenya seperti apa gitu ya. Baru kemudian ada dari sisi agamanya. Jadi ijtihad itu ya kolektif. Makanya ya saya setuju saja adanya kualifikasi mujtahid sekarang itu harus diperbarui juga. Jadi itu kan yang dulu-dulu itu kan kriteria-kriteria seorang ulama. Nah, ya silakan saja kalau misalnya ada ulamanya, tapi ada ahli-ahli yang lain. Kalau politik, ahli politik. Masalah militer, ya ahli militernya. Misalnya ahli keamanan, ya kalau hanya normatif saja itu bisa rusak, apalagi pemahamannya tekstualis. Itu bisa terkena imbas proxy war itu. Misalnya dulu, padahal banyak orang negara lain ingin menghancurkan suatu negara tapi dari dalam, atau meminjam tangan orang lain. Nah, tangan orang lainnya itu ya kelompok dari dalam itu. Dulu Syria waktu belum ada ISIS apa itu ya, itu awal-awal itu sudah muncul misalnya kelompok garis keras di Syria, pokoknya anti pemerintah lah. Ada sih ulama-ulama anti pemerintah karena dianggap zalim ya, tetapi biasanya diam. Tapi ada yang melakukan pergerakan, itu sampai mengebom pangkalan militernya Syria. Tapi ini mengalami kerugiannya, banyak pesawat tempur yang hancur juga. Tapi ditelusuri, kelompok ini yang danai kan Mossad dari Yahudi gitu. Nah ini kan sebetulnya proxy war, sebetulnya Yahudi Israel ingin menghancurkan Syria, tetapi meminjam tangan yang lain. Apalagi misalnya kelompok ISIS itu sebetulnya yang bentukan siapa? Yang diperangi juga orang-orang Islamnya sendiri. Nah itu makanya istilahnya dalam politik kan musuh dari dalam itu lebih berbahaya daripada dari luar. Dari luar itu jelas. Dari dalam itu memang orang kita sendiri gitu ya. Tapi ya dampaknya ke negara itu sama, akan menghancurkan negara itu. Makanya dia waspada itu tidak hanya musuh dari luar, tapi musuh dari dalam. Makanya perlu ada ahli-ahli yang lainnya. Ahli keamanan itu tidak bisa misalnya fatwa itu hanya normatif. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan kontekstual, sosial, politik, keamanan itu pasti ada. Dan itu yang paham ya ahli keamanan. Asal bisa menjelaskan kepada ahli agamanya bahwa implikasinya seperti ini. Jadi tidak hanya pada agama saja. Untuk beristihad, malah bahaya kalau misalnya hanya ahli agama yang bahkan tidak mengerti konteks politik, seolah-olah itu mempertahankan agama, tapi implikasinya untuk umat itu malah tidak maslahat, malah bisa fatal. Makanya ijtihad itu harus selalu kolektif dengan ahli-ahlinya gitu. Dan harusnya memang ijtihad itu tadi memajukan umat, mensejahterakan umat. Istilah Jasir Auda itu tidak hanya masalah preservation, menjaga saja, tapi development, melakukan pembangunan yang dinamis gitu. Jadi dengan adanya maqasid syariah, dengan adanya ijtihad, konsep ijtihad dalam Islam, kira-kira, tapi umat Islam sekarang itu pertanyaannya termasuk umat yang mundur juga gitu, di kebanyakan negara-negara. Ini yang salah di mana? Gitu. Ini sudah menjadi pemikiran para pemikir Islam juga. Jadi yang namanya ijtihad ya harus kolektif. Seperti dulu ya, kejayaan Islam itu ya ijtihad, masalah astronomi, matematika, ekonomi dan yang lain-lain. Tidak hanya disempitkan pada agama. Agama penting, tetapi hanya menjadi salah satu bagian saja untuk kemajuan Islam. Apalagi ingin membangun peradaban dunia. Jelas kalau ayat Al-Quran itu
tidak hanya di ayat-ayat hukumnya saja ya. Ayat pertama saja jelas ikro, harus baca. Itu siapa yang banyak membaca, itu menguasai peradaban. Membaca itu adalah membaca alam, riset, ya. Membaca hasil riset, maksudnya membaca buku juga. Itu ikronya itu ya memang perintah pertama dalam Islam itu. Kenapa ikro? Karena umat manusia itu kan sebagai khalifah fil ard. Khalifah fil ard itu ya harus dengan ilmu. Wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Allah malaikat kalah sama Adam itu istilahnya. Allah mengunggul Adam itu karena Allah alama memberikan ilmu. Al asma, asma itu nama-nama. Nama-nama itu ya semua ilmu itu nama. Yang namanya hukum demand and supply and demand itu kan nama. Nuklir itu kan nama. Semuanya kan nama semua itu. Nah itu khalifah fil ard itu memakmuran bumi itu maksudnya peradaban. Nama. Makanya perintah khalifah fil ard mengajarkan Adam nama-nama, dan perintah wahyu pertama kepada Nabi Muhammad adalah ikro, suruh baca. Nanti kalau misalnya tauhid ya itu semuanya dari Allah. Ikronya ya bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakannya, yang alam semesta ini. Tapi itu ilmu pengetahuan. Makanya tadi disebutkan ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Ada seorang, itu sebagian saja yang mendalami agama itu penting untuk menjaga mana yang keluar dari agama, mana yang tidak. Tapi kan ini juga secara implisit ayat ini juga mafhum mukhalafahnya. Jangan semuanya mempelajari agama. Sebagian saja, ilmu agamanya ya. Tapi kalau melaksanakan perintah agama semuanya, sholat ya semuanya, kemudian haji semuanya. Tapi ahli agama, ilmu agama, itu ya tidak harus semuanya. Itu kan fardu kifayah saja, sebagian orang saja. Malah ada yang ekstrim mendapatnya. Kalau terlalu banyak ahli agama juga malah umat jadi bingung gitu. Karena banyak pendapat itu. Makanya tidak harus banyak. Ta'ifatun liyatafaqahu fiddin, sebagian kelompok aja ahli agama. Yang lain ahli-ahli ilmu-ilmu yang lain. Yang penting kan perintah yang wajib ain saja atau wajib kifayah, yang wajib-wajib saja. Dan yang dapat derajat yang tinggi kan ilmu itu tidak hanya ilmu agama. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Itu al-ilmu itu umum, tidak hanya ilmu agama. Nah, makanya dalam ijtihad saya setuju semuanya harus dilibatkan, dan itu ijtihad itu semua bidang, makanya inovasi. Tetapi tadi perlu konsultasi agamanya itu adalah supaya tidak melanggar syariat. Semuanya, tapi bukan berarti semuanya harus jadi ulama dalam arti yang sekarang ya. Ulama itu kemudian al-alim fiddin saja, ya tafaqquh fiddin, hanya ta'ifah saja. Yang lainnya juga sangat penting. Jadi ijtihad dalam bidang politik, ijtihad dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, ijtihad dalam IT gitu. Perspektif boleh tidaknya yang baru mungkin dengan ulama. Makanya harus ijtihadnya kolektif. Tapi itu pemaknaan ijtihad yang lebih luas ya, tidak hanya hukum Islam. Mungkin itu untuk sementara, Mas Darin. Tapi ini untuk merubah kebiasaan ini kan sulit ya. Ijtihad berarti hukum Islam aja, halal haram saja, tapi inovasi dalam bidang iptek itu apa, ijtihad atau tidak, itu redefinisi gitu. Atau ulama itu siapa? Ya ulama yang aja di MUI, Majelis Ulama Indonesia. Yang lainnya bukan ulama. Padahal dalam istilah Al-Quran, al-alim itu ya yang punya milik Allah, milik ilmunya Allah. Ilmu Allah itu tidak hanya agama, tetapi ilmu alam, ilmu sosial itu ya semuanya ciptaan Allah yang perlu diikro ya, dilakukan penelitian, pengkajian gitu. Sehingga Islam bisa
menjadi khalifah fil ard untuk memakmurkan bumi seperti yang dulu gitu ya. Yang umat Islam harusnya ya berkiblat lah. Bukan berarti yang sekarang Barat menjadi musuh ya, tapi harus umat Islam juga mengejar ketertinggalannya. Saya kira itu ya, Mas. Ada yang, tapi waktunya sudah habis. Nanti kalau misalnya ada permasalahan lain bisa kita diskusikan minggu depan, insya Allah, dan depannya. Saya kira itu, kurang lebihnya maaf, insya Allah kita ketemu Senin depan tentang hak dan konsep kepemilikannya dalam ekonomi Islam dengan dibandingkan dengan sistem ekonomi yang lain. Saya kira itu, saya tutup, nanti saya langsung pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wah. Matur nuwun, Pak.